Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Tidur pagi memang terasa mengenakan, terutama bagi mereka yang memang tak bisa mengelakkannya. Usai subuh, kepala langsung terasa berat dan hati pun seolah mendesak agar badan segera rebah dan secepat mungkin memejamkan mata. Mungkin wajar, tidur membuat kondisi tubuh segar, tetapi jika tanpa sebab, lantas setiap pagi melenakan diri dengan tidur. Aduhai betapa ruginya. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi hari memanjatkan doa untuk umatnya. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, pagi bukan saatnya untuk berleyeh-leyeh, apalagi kembali pulas mendengkur. Oleh sebab itu, mesti ada niat dan ikhtiar kuat dalam diri agar kita tidak termasuk umat Islam yang kehilangan berkah. Justru di awal suatu hari bermula, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda dan akhir harinya seperti waktu tuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan mengikat tengkuk salah seorang dari kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Ia akan membisikkan kepadamu bahwa malam masih panjang. Jika ia terbangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 2 ikatan. Dan jika ia melanjutkan dengan sholat, maka lepaslah seluruh ikatan itu. Sehingga pada pagi harinya ia mulai dengan penuh kesemangatan dan jiwanya pun sehat. Namun jika tidak, maka dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji dan penuh kemalasan. Hadis riwayat Bukhari. Lantas apa sajakah amalan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Memulai hari dengan berzikir. Zikir pagi adalah amalan yang patut dilakukan karena selain membuat lebih bersemangat di pagi hari, juga berdampak dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir pagi dibaca saat masuk waktu subuh hingga matahari terbit. Namun boleh juga dibaca sampai matahari akan bergeser ke barat. Soal bacaan wirid ada bermacam-macam pilihan. Masalah zikir pagi ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dari Abbas ibnu Mali, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala mulai sholat subuh hingga terbit matahari, lebih aku senangi daripada memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah mulai sholat asar hingga tenggelam matahari, lebih aku senangi daripada memerdekakan 4 orang budak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran terlebih jika diniati untuk dibaca dengan penuh penghayatan, perenungan, dan kesiapan hati mengikuti dan mengamalkan kandungannya. Hal ini akan sangat membantu fokus otak dan hati untuk lebih siap menyudahi subuh dengan kebaikan, ilmu dan iman yang lebih hidup. Terlebih waktu subuh udara masih bersih, suasana belum bising, dan fisik juga masih segar. Tentu hal tersebut akan memudahkan akal, hati, dan emosi lebih cepat merasakan getaran.
kesan dan spirit dari ayat demi ayat yang dibaca. Bahkan, para penghafal Quran memanfaatkan waktu emas ini sebagai momentum untuk murajaah atau mengulang-ulang hafalannya. Andai kata hanya bisa tilawah selembar atau 2 lembar sebagai langkah awal, ini tentu suatu kemajuan yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Memulai beraktivitas. Rasulullah tidak menjumpai pagi, melainkan bergegas dalam beraktivitas, seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 121. Dan ingatlah, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah, keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Jadi, tidak salah jika bangsa Arab mengenal petuah, waktu adalah pedang. Kemudian dalam bahasa kita dikenal, siapa cepat dia dapat. Dengan kata lain, siapa bergegas dalam beraktivitas, insya Allah dia akan sukses. Sinkron dengan apa yang diketahui orang, man jadda wajada, yang artinya siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Dengan demikian, selesai sholat subuh, selesai tilawah, jangan rebahkan badan, tapi bangkit dan bergeraklah melakukan aktivitas mulia lainnya, seperti menyapu rumah, mencuci piring, atau apapun yang pada intinya tubuh bisa bergerak, sehingga lepas dari gelayutan mata yang memaksa diri terus mengganggu. Segerakan mandi. Kebaikan dalam Islam hukumnya mesti disegerakan. Demikian pula halnya dengan mandi di pagi hari. Andai kata jam keluar rumah terbilang masih siang, menyegerakan mandi pagi jelas tidak merugikan. Selain akan memberikan kesegaran lebih dini, waktu untuk melakukan persiapan sebelum menjalani rutinitas harian di luar rumah bisa dilakukan lebih awal, sehingga mencegah adanya barang tertinggal atau urusan yang terlupa, termasuk terhindar dari berangkat terburu-buru. Dengan begitu, insya Allah semua urusan akan berjalan sesuai rencana. Kemudian, dalam tinjauan medis, mandi pagi memberikan banyak keuntungan, mulai dari lancarnya peredaran darah, meningkatnya produksi sel darah putih, mengurangi resiko darah tinggi, serta meningkatkan kesuburan. Beramal dan berbuat kebajikan. Diriwayatkan sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, ideal, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu berterusan. Lakukanlah ibadah secara berterusan di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Melaksanakan sholat duha. Sholat duha merupakan sunnah muakkadah, terbukti telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha sebanyak 4 rakaat. Kadang beliau menambah sesuai keinginannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah.
Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad pernah berkata tentang 4 hal yang akan menghambat datangnya rizki. 4 hal yang menghambat datangnya rizki: tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Nah, Sobat Kepun Islam, itulah beberapa amalan di pagi hari yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.